Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Tahan bu. Bu, lihat ini bu. Bu, gendong. Bu, lihat ini bu. Tahan bu. Lihat sini bu. Bu, pas uang lihat ini bu. Benar bu. Ya. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya. Ketua DPD Demokrat ya, Kepri, dan 60% pengurus mundur massal. Ada apa begitu kan ya? Banyak sekali tantangan hari ini kepada Partai Demokrat. Walaupun Partai Demokrat ya, lalu kemudian loncat kepada Pak Prabowo berkoalisi di situ, pada akhirnya di akar rumput mereka begitu para kader-kadernya banyak yang keluar begitu kan. Ada apa begitu kan? Akibat mungkin ya, salah satunya mungkin di satu sisi begitu kan ya, ketidakpuasan terhadap AHY begitu kan, atau memang begitu kan ya, dia mundur kecewa mungkin langkah-langkah pengurus dari Partai Demokrat, bisa saja seperti itu begitu kan. Walaupun ini berita lama tapi menunjukkan bahwa hari ini akar rumput dari Partai Demokrat seperti apa begitu kan. Ada kemarin video dari akar rumput Partai Demokrat yang menyatakan sedih sekali begitu kan kepada AHY yang kemudian mendukung ya anak ingusan katanya begitu ya. Bagaimana tidak, AHY sudah terjebak kok di situ begitu kan. Masa mau pindah Partai Demokrat mau pindah lagi kepada Pak Ganjar? Saya kira tidak mungkin begitu kan. Ya tidak konsisten lah di situ begitu. Ya Partai Demokrat akhirnya pindah di koalisi perubahan ke koalisi KIM hari ini begitu kan, koalisi Indonesia Maju, tapi kenyataannya akar rumput mereka masih ada yang mendukung Anies Baswedan begitu. Banyak sekali pro dan kontra sebenarnya begitu kan. Tapi melihat dengan sebuah realitas dan perkembangan politik hari ini, AHY itu tidak ya seolah-olah tidak punya peran di KIM begitu kan ya. Ibaratnya AHY itu dibutuhkan tapi tidak diharapkan begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra. Saya menganggap bahwa hal-hal seperti ini biasa dalam dunia politik begitu kan ya. Tapi kenyataannya kalau seperti ini terus begitu kan ya, bisa ya menguras ya aspirasi ya masyarakat begitu kan ya, aspirasi yang ada di bawah begitu kan ya, aspirasi masyarakat yang ada di bawah justru ya tidak percaya terhadap Partai Demokrat begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya dicap bahwa Partai Demokrat tidak konsisten, kan begitu logikanya begitu. Ini ramai-ramai loh begitu kan ya. Ketua DPD Demokrat ya Kepri dan loyalis mundur ramai-ramai dari Partai Demokrat. Itu memang video lama begitu kan. Tapi menunjukkan bahwa walaupun dengan video lama ini masih hangat begitu kan di tahun 2023 ini begitu kan. Bayangkan dari beberapa komentar-komentar dari netizen begitu kan. Duh ya bakal kempes perjuangannya, hilang tuh katanya begitu ya. Jangan lupa follow akun saya biar nambah followernya. Nanti saya follow back. Istilahnya 9 tahun mereka berjuang dan menghabiskan waktu dengan menanam biji-bijinya begitu kan ya. Akan tetapi di saat ya berbuah dan sewaktu panen mereka tak bisa memetik buah itu karena sudah berada di luar pagar begitu kan. Jadi bayangkan kalau Anies Baswedan begitu kan di koalisi perubahan begitu ya. Partai Demokrat tetap di situ, itu menjadi apresiasi sangat luar biasa begitu kan. Toh walaupun loncat kepada Pak Prabowo, hitung-hitungnya apa begitu kan. Ya digadang-gadang menjadi salah satu menteri, gagal mereka begitu kan. Apakah dia mau atau tidak sudah gagal mereka begitu. Cawapres juga gagal mereka begitu. Apa yang mau diharapkan begitu kan. Saya kira semakin banyak koalisi gemuk di situ, semakin banyak kepentingan-kepentingan yang ada. Tapi Partai Demokrat tidak memikirkan bagaimana konstituen yang ada di bawah mereka begitu kan ya. Ya nanti mungkin ya senjata awal ya musang berbulu domba begitu kan ya. Tanda-tanda kehancuran bagi Demokrat pasca merajuk menyebar fitnah ke Pak Anies ya, kemarin berjuang mati-matian mempertahankan Demokrat dari pembegal. Sekarang mereka malah ya sebarisan dengan sang aktornya. Bagaimana ini Mas AHY? Ya kader sampean ramai-ramai melepas seragamnya. Itu karena ulah sampean sendiri yang tidak berani mengambil sikap perubahan ya dan keadilan bagi semuanya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi saya lihat dengan catatan demokrasi bahwa inilah perkembangan demokrasi hari ini begitu. Banyak sekali pro dan kontra, tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Partai Demokrat kalau seperti ini terus bisa saja tidak masuk di parlemen begitu kan. Karena ini di ambang batas begitu kan, ada P3, ada PAN begitu kan, ada Partai Demokrat yang kemudian ya kepercayaan masyarakat hari ini sudah banyak yang hilang mereka begitu ya. Bahkan ya dalam beritanya ketua DPD begitu ya Demokrat Kepri ya dan 60% pengurus mundur massal. Wow, ada apa begitu?
Bahkan ya kabar mengejutkan datang dari Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau, Asnah. Ya, Asnah menyatakan mundur jadi ketua sekaligus keanggotaan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Pernyataan mundurnya Asnah dilakukan bersama anggota dan kader partai yang ada di sekitar di sekretariat Demokrat Kepri ya. Mereka kompak ya melepaskan atribut mulai baju, jas hingga kartu tanda anggota dari partai berlambang Mercy itu. Kita pengurus DPD lebih dari 60% mengundurkan diri, tapi kalau kadernya lebih banyak ya. Intinya saya mengundurkan diri dari ketua keanggotaannya. Itu sudah satu persatu banyak yang keluar di situ begitu. Ada apa begitu kan ya? Banyak cerita-cerita yang kemudian tidak hanya Partai Demokrat begitu kan ya yang keluar. Banyak begitu di situ begitu. Setiap partai pasti ada begitu kan. Setiap musim pemilu pasti ada yang keluar begitu. Tapi pada intinya adalah ya seorang pengurus partai seharusnya kan memikirkan konstituen yang ada di bawah begitu. Bukan ambil sikap sana sini yang kemudian ya karena yang diharapkan kan di parlemen sebenarnya begitu kan. Presiden iya, tapi kan tidak semasif di parlemen begitu kader-kader mereka begitu kan ya. Karena kader-kader mereka kalau di parlemen masuk di situ kan punya otoritas, punya kebijakan yang luar biasa untuk ya memberikan aspirasi begitu kan ya dari rakyat untuk rakyat begitu kan. Jadi kalau tidak ada di parlemen ngapain juga begitu kan. Seperti misalnya begitu, seperti Gelora yang lain begitu kan. Misalnya PSI kemudian tidak masuk di parlemen bagaimana begitu kan. Apakah itu menyuarakan hak rakyat? Tidak bisa juga begitu kan. Hanya dipertontonkan saja di situ begitu kan. Membuat kebijakan ini itu begitu kalau tidak masuk parlemen ya omong kosong mereka begitu kan. Karena di parlemen itu yang punya aspirasi begitu ya, menyampaikan aspirasi di situ. Setelah menyatakan mundur di halaman kantor DPD Partai Demokrat Kepri di Bakong, Batam, Asnah pun melepas semua atribut partai. Selain Asnah, sekitar 60% pengurus ya DPD Partai Demokrat Kepri juga menyatakan mundur. Hal itu dibuktikan dengan ikut melepas atribut dan meletakkannya di keranjang yang telah disiapkan pengurus. Kita kalau kepengurus DPD lebih dari 60% yang hadir untuk mengundurkan diri, kader-kader semua ikutlah mundur katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra hal-hal seperti ini begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya ini ada pengaruh besar ya kepada Partai Demokrat itu sendiri begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya yang dilihat itu adalah konstituen yang ada di bawah. Akar rumput mereka begitu kan. Bagaimana kalau jadinya kalau AHY disuruh oleh si Gibran ya, anak yang kemudian baru kemarin sore begitu kan ya, dan pada intinya kan lucu mereka begitu. Bisa saja ya untuk berkampanye turun gunung Pak SBY di situ begitu demi anaknya Pak Jokowi begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi katanya ya Pak Jokowi akan turun tangan ya, Pak Prabowo akan turun gunung begitu kan untuk memenangkan Pak Prabowo begitu kan. Secara tidak langsung ya mengatakan ya bagaimana Anies Baswedan kalah. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.